Nah biasanya kan kalau misalkan awal season, nah jajan awal season, awal bulan, akhir bulan nih kadang suka pusing. Iya. Jangan sampai pusing karena kita punya cashback banyak banget dari GoPay. Wah, Terutama kalau jajan diamonds. Hah, Itu cashback sampai dengan 20.000 juga ada. 20.000. Ada. Nikmat juga ya. Dan, dan bukan cuma cashback. Ah. Bisa dapetin ratusan juta GoPay coins. Hmm. Nah loh, Banyak ya. ratusan juta loh. Ikut Enak gak tuh. sih kita loh? Gua itu kadang menggunakan GoPay Coin untuk jajan. Apabila sudah menipis kan. Kalau saya Ini pakai akan menjadi penyelamat saya. ya, Benar. saya kalau pakai GoPay Coin, kalau yang atasnya udah gak ada. Nah, itu Iya. ada GoPay Coinnya yang bawah. Iya itu. Nah, itu Itu tuh. akan menjadi penyelamat. Penyelamat tunggal itu. Om-om kan suka main tebak-tebakan. Hmm. Nih ada kuis tuh yang muncul jam 10 pagi di aplikasi GoPay. Tapi ini untuk talentsnya RBL ya. Ini Talents RBL. Ya ampun. Ya Yang satu ampun. kasihan gak ada yang itu Lovest satu doang. Apa? Yang Lovest satu doang ini. Wah, Oh yang ini mau yang ini. Nah, ini baru jagoan ini. Ini wah. Waduh. Talent manager berkedok fotografer ya. Saya lihat ya sekarang ya. Merambah job ya nih. Semua emang nambah job desk dia sendiri ya. Semua. Tapi ya ini untuk previous game recapnya ya Om. Di game yang ke-1 tadi. Ya, damage dari Irat memang lebih besar karena Vincent memang diplot buat dapetin objektifnya. Tapi Suelo dibandingkan dengan Clay ini memang signifikan karena ya hero yang dipergunakan juga berbeda. Angela dengan support, sedangkan Faramis jauh lebih menuju ke tim fight besar. Dan ini nggak terlalu banyak tapi memang titik beratnya sebenarnya datang dari perbedaan gold yang cukup signifikan. Terutama untuk area EXP tadi. Yap. Ada kira-kira 3.000 gold difference. Karena Karsnya makan terus, lane-nya, turret. Sedangkan ya dari banananya kan ikut fight banget kan. Iya. Ya Allah. Subhanallah, Masya Allah, ahi. Oh kekuatan doa ternyata. Wah. Bisa-bisanya kayak Semangat Irat tuh dari Kingdom. Ya Wow, ampun. Kingdom Cirebon. Lanang lo mas. Ada Tak pikir wedo. Ada Kingdom Cirebon juga nih Oh. datang nih. Tuh. Kingdom Cirebon, mantap tuh. Mantap. Di situ biar Ini datang kelihatan. terus loh. Iya kalau kakak ini mah kita tahu ya kan. Iya. Tahu deh. Nah. Itu Kingdom jagoan. Jagoan. Ya Allah. Oke, Bagus. dan kita bakal move on dulu ke fase draft BNP kita di game yang kedua. Perubahan seperti apa yang akan dibawa oleh RRQ? Oke, masih tetap dengan first pick ternyata. Masih first pick mereka. Untuk RRQ, masih dengan band yang sama juga untuk dua band awal. Masih dengan Ruby, Matilda ada. Oh ya, satu tadi yang kita telat mention ya. Apa tuh? Guinevere kan gak kepilih nih. Iya. Nah, ya fun fact-nya Guinevere habis di nerf lah kemarin. Range-nya dikurangin ya. Satu kotak lumayan ya. Lumayan lah itu. Jarak. Jaraknya kan kelihatan ya kalau kejaran. Iya biar. Nah, kadang kalau kedekatan juga jadinya nggak kelihatan kan. Nah, Iya. makanya semua tuh butuh jarak, Pak. Memang jarak itu penting ya. Penting. Jarak, timing penting ya. Benar. Nih. Karena kita kalau dengan jarak itu bisa melihat dari kejauhan tuh kadang lebih jelas. Iya. dan kelihatan. Makanya jaraknya dijaga dulu, berharap lo itu bisa jauh lebih kenal. Kalau enggak lo bisa aja kapan-kapan ditinggal. Masalahnya kalau main Mobile Legends juga itu tempel ke mata kedekatan kan nggak kelihatan apa-apa. Nah, Joy-nya di band, Nolannya di band, udah perubahan lagi nih. RRQ tadi sempat band Kara Tigreal di band keduanya Om. Ya, dan ini bisa jadi dibuka ya untuk Tigreal-nya atau mungkin diadu dengan Novaria juga. Vexana bahkan tadi masih ada sebenarnya buat di game yang pertama, tapi belum menjadi opsi sama sekali. Dengan dua band yang masih tetap sama karena memang masih cukup rayo ya. Matilda dengan Free Flicker misal, Nolan dengan fast farming dari jungle-nya. Jadi jelas dua hero ini memang cukup direspect untuk Oke. ditutup. Tapi kalau ngeliat di game yang satu tadi, ada Tigreal, Novaria, dan Cici. Nah, ini udah betul-betul target kan sepertinya juga yang udah dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi ya, saya kaget ya. Saya kebetulan kaget ya. Beneran saya kaget. Sama saya juga kaget nih. Tapi untuk band ketiga yang dilakukan oleh RRQ Hoshi ternyata masih dengan, berbeda. Export. Band export, kemungkinan Cici kah yang akan diambil karena salah satu musuh terbesar Cici di lane. Ketika berjumpa dengan export. Ini kayaknya bakal konten saja nggak sih antara Cici dan juga Novaria? Sebenarnya bisa kalau mau. Enggak. Tapi Kayaknya tidak, udah. tapi tidak untuk mereka. Cici ditutup ya. Karena memang lawan terberat Cici Xbox. Karena kalau Xbox kan Cici dapetnya mainin persentase HP kan. Nah HP-nya Xbox itu kecil, yang dihitung yang di kiri. Shield-nya ada hingga dihitung. Iya, iya. Oh, Kari. Oh, Kari first. Oke. Oke. Langsung ya. Ini berarti membuka kesempatan buat Novaria juga bisa digunakan dong. Masalahnya kalau Novaria memang
seprayo itu untuk di-ban di 3 awal tadi sama Rarky Hoshi, harusnya ini menjadi kekuatan tersendiri gitu untuk Betul. Rebellion kan. Ya, tapi kalau mereka ada Novaria, oke lah mereka memang bisa dapetin install Novarianya. Mereka harus hati-hati dengan apakah nanti Benedetta akan diambil, dimainkan. Ini juga kalau memang mereka tadi mau membawa konsep yang sama pick off seperti di awal tadi ya di match yang pertama juga. Waktunya untuk Brody bersinar nggak sih? Bisa. Itu udah dia. pas banget loh. Novaria dulu yang pertama. Brody sekarang waduh. Sedap. Apa itu nerf attack speed? Ternyata Barat. Barat dulu. Oke. Tetap bermain dengan metode tank jungler sekarang dibawakan oleh Rebellion. Masalahnya, kita kemarin sempat juga hampir tergocek tapi untungnya enggak. Barat yang tiba-tiba dipakai ke XP. Yes, betul. Nah ini bisa jadi flex pick lagi dan kita tahu bagaimana karakter dari Rebellion yang mereka berani gitu untuk bisa menunjukkan adanya cispik kayak gitu. Ya, dan aku berharap ngeliat Barat jadi roamer loh sebenarnya. Kan bisa. Cari stacknya lebih mudah sekarang buat Barat. Hanya 10 stack dan Benedetta sudah berpindah sekarang. Dan ini bisa dibilang menjadi power pick buat RRQ untuk 3 awal mereka. Bahkan Fredrin juga diambil. Yap, tapi ya Banadetta ya bisa dibilang juga. Ini cukup diprayo karena mereka nggak mau lagi nih yang ngalamin namanya XP-nya kalah lane, kalah split juga. Tapi berarti ini kemungkinan munculnya Cloud cukup besar sih untuk bisa seenggaknya memegang lane jauh. Cloud sekarang atau Pakito? Pakito bisa diambil juga. Ya tinggal ditugaskan saja siapa nantinya, XP atau Goldnya yang akan dikirim buat lane jauhnya. Karena minimal ini harus ada yang megang. Betul, Jangan sampai itu jadi celah besar lagi buat RBL. Ya, kita sudah melihat ya power Benedetta kalau gak ada pegangin itu seperti apa. Di game yang pertama. Pakito. Sekarang mereka udah berkaca dari game yang pertama juga, ini adalah kesempatan yang pas untuk bisa ngadepin ya, Yap. menanggulangi. Dengan Pakito yang kembali di buff. Dengan jabnya yang diberikan damage plus 50 di awal. Champion stance plus 100 di awal. Oke. Ini bisa ngebus buat clear lane cepet buat Pakito. Iya, clear lane cepet, damage-nya juga ada. Tapi kalau ngelihat gold lane yang memang nggak diprayo nih sama Rebellion, ini bisa aja nantinya muncul clean, Iya. strong laning. Iya. Dari clean-nya yang memang main tarik ulur ya. Iya, Enak banget dari clean sekarang. Physical attack-nya di buff loh, diangkat ke atas. ya. Dia landingnya kuat, dia juga ya punya sisi power lah, ada escape tools lah ya bisa Iya, betul. dengan traffic recoil-nya. Tapi Terus- ya, ini head to head antara kedua belah mid laner, most heroes-nya, Angela versus Novaria. Sekarang mungkin Novaria, tapi tadi kita melihat sempat kan ada Faramis yang dibawakan, tapi ya dengan pemilihan untuk Novaria ini bisa bermain lebih safe. Dari Rebellion mereka nggak perlu langsung masuk rumput untuk ngecek. Yap, Astral Echo aja udah scanning semuanya, baru mereka bisa set up nanti. dibuka semuanya ya, di reveal ya. Tapi ya, terlihat ini juga debut perdana untuk Play di season Play. ini kan. Poin killnya baru 2 udah. Iya, Fresh Candy tadi kill baru satu 2. game Pak. Baru satu game. Satu game. Baru satu Dua game. pas. Dua pas. Gak kurang ya. Oke, ini puasa-puasa pada semangat-semangat betul ya saya lihat ya. Keren. Kanan kiri loh, ini MPL Arena geter loh teman-teman. Iya, dada saya juga getar. Ya ilah. Cek ke sana. Novek sana. Ini banningnya ke Tigreal kah? Tigreal. Iya, karena kan tadi mereka prayo ban Tigreal kan. Bisa ya, ada Tigreal, ada... Sebenarnya kalau di ban ya, atau ini dipaksa untuk di ban mungkin Tigrealnya, mereka bisa ambil Franco. Ada Franco. Tarik sih. Tarik bisa. Tapi masalahnya ini juga aku takut nih. Takut gua cek lagi. Baratnya bisa jadi di XP atau di ROM, Om. Kayaknya di ROM Masih sih. ROM. Ini oke lah, XP udah ada Pakito ya kan. Kan dia imun kan, kalau lagi Data Soul kan dia imun loh. Lagi ancang-ancang itu kan. Iya itu bisa kalau mau ya, tapi ya let's see. Rob, Cloud-nya di beda. Mau menanggulangi lane jauh yang bisa di mirror juga nantinya dengan adanya Cloud. Jadi lebih baik ditutup saja. Ini mereka mau bawa support system gak nih? Apa tuh? Angela bisa aja kan untuk Barats gitu. Iya sih. bisa. Bisa jadi kan Angela untuk Baratsnya gitu. Atau Rafaela. Rafaela untuk nambah movement speed ya kan. Yap. Lebih bisa join team fight lebih cepat. Untuk ngejar belakang juga lebih cepat. Yap. Tapi untuk kali ini juga kita akan melihat satu hero dulu nih yang akan diamankan oleh Rebellion. Mereka butuh bot laner dan kita perlu jawaban sebenarnya ya. Dan ternyata yang diambil adalah Bruno. Bruno dulu. Bruno dulu. Mereka mau Disimpan. manfaatin ininya. Fleksibilitas tiba-tiba ada kejutan lagi kan? Yep. Baratnya jadi roamer gitu bener.
Walaupun jarang ya kita lihat. Jarang, Tapi iya. nggak pernah deh di Nah. LPL nih. Mayoritas ya jungler lah. Sulit juga ya. Pas farming bawa trill, or X brute force misal kalau Barats ada. kalau jadi damage. roamer gede terus apa enggak ya? Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Enggak sih kalau kata gue. Enggak. Datang-datang kecil. Tapi bisa dipertahankan. Aku pernah dengar jokes Om Wawa. Apa? Barats kalau makan terus jadinya apa? Apa? Berat. Aduh, itu jokes malam ya. Gitu ya. Jokes malam. Oke, dan 2 pick akhirnya ada Chow Valentina. Oke, Oke. Valentina untuk Clay, mereka cukup mengandalkan adanya Irat aja nanti ya sebagai Fredrin nantinya untuk di lini paling depan. Iya, dan juga untuk source damage-nya berarti masih berputar di gold lane ya. Yap. Wah asik nih ada cowok kayak gini nih. Aksi culik-menculik nih seru nih. Nah, pertanyaannya yang mau diculik yang mana dulu nih? Bisa nggak buat ke samping Novaria? Yap. Oke. Susah sih ya pasti buat ke belakang ya. Betul. Range-nya jauh. Cuman gak nutup kemungkinan juga Benedetta yang nantinya ditugasin buat Nyari ngeganggu lini belakang ya. Ya, tapi sebenarnya aku suka sih pemilihan Valentina di sini sekaligus untuk ngedinai mau Tigreal. Ya. Bisa saya ambil implosionnya. Ya, atau Faramis karena Novaria Rom juga kan pernah dibawa kan sama Auditisi. Ya, tapi untuk last pick yang akan menentukan dari Rebellion dan ternyata menuju ke arah Selena, mereka sempat dikalahkan dengan adanya metode Novaria Selena. Oke. Ini yang pernah dibawa sama Alter Ego kemarin. Ya, dan ini semakin membuat posisi dari Valentina yang mau di-copy. Ini siapa yang terbaik sekarang? Hanya ada di Novaria seharusnya. Novaria, Novaria, siapa lagi? yap. Oke. Menjadi sebuah kejutan kembali dari masing-masing pick yang udah mereka amankan. Oke, kejutan kembali keluar dengan adanya second pick yang diamankan. Tapi ini dia, untuk dari segi line up rating dan counter index-nya Om. Oke, dari early-nya bisa kita bilang dari Rebellion mereka harus bisa pegang ya. Mereka sudah memiliki adanya Selena dan juga Novaria di level 2. Kedua hero ini di plot akan harus bisa menekan. Setidaknya ada antara gold dan juga XP lane lawan. Ya. Karena dengan efek-efek projectile yang dimiliki, damage yang bisa diberikan, wah ini bakal dalam banget damage-nya. Dan 2 kata seram buat RRQ Hoshi. Apa itu? Map terang. Ya, Map terang. Iya dong. Iya. Wah, game yang kedua. Match yang pertama akan berakhir menjadi kemenangan milik siapa? Tapi seperti biasa nih kita mau tes dulu kekompakannya ini. Kita mau dengar dulu semangat ini. Viva! Viva! Dreams! Dreams! Kalau begitu FPL Arena, mana suaranya? Puasa-puasa tetap semangat ya, tapi kita melihat juga bagaimana early game yang tadi sempat dipegang goldnya sama RRQ ya. Tipis-tipis tapi kalah pok, tapi sekarang mereka yang bermain agresif Om. iya, dan memang map bisa terang untuk Rebellion, tapi secara pemberi badan di garis depan ini hanya akan mengandalkan Vincent. Dan kita tahu nanti tugas Vincent banyak, tahan badan, dia harus bisa nge-retribution juga, dia harus bisa menangin team fight. Sebenarnya mirip ya, dari RRQ juga mereka punya Irat gitu buat di lini paling depan. Wait, ada satu flicker tadi sudah terlihat namun sekarang di bagian bawah. Bani Kitty sepertinya mendapatkan sebuah kesulitan loh. Iya, ditekan terus ya karena kita tahu bagaimana Bruno menang range lah di atas dari Kari. Ya, lebih pendek sedikit untuk karinya dan bahkan dia bermain dengan cukup agresif. Yap, Flying tackle ke depan. Brusco hadir. Dan sekarang di bagian bawah masih cukup adem ayem karena semuanya pun mundur kembali dan masih ada pattern farming yang dilakukan oleh masing-masing jungler. Yes, dan cuma ada satu Purify Om nih dari RBL. Ya, ada di tangan D juga ya, jadi masih ya dia respect jangan sampai terkena Way of the Dragon. Dan ini dia dari set talent yang sudah kita lihat Auditisi dengan emblem mid, Swallow dengan Assassin. Jadi kedua mid dan juga Roamer Rebellion akan mencoba untuk bermain agresif. Yap, Fatal juga udah dibawa oleh D ya. Ini mengakibatkan nanti kita lihat ya seperti apa lagi tambahan damage-nya. Ya, dan persyaratan untuk Selena ya mereka harus bisa pegang early game-nya sih dalam Iya, posisi betul. offense karena kalau defense itu berat dan satu abis Oro connect Banana. Oke, di atas Kar sendirian ada 2 player yang harus dihadapin. Mungkin cukup tertinggal dari sisi level karena sekarang di area dari top wall-nya sudah ada perebutan yang terjadi. Barusan bisa Oro-nya connect dan sekarang Detonas welcome-nya berhasil menelan ke arah dari Irat yang memang terjebak di tersebut. Brusco harus mengeluarkan lagi ke arah 1 flicker dan 4 player dimiliki oleh RRQ ada di area tersebut. Mundur. Shunpo tepat waktu hampir aja itu ketembak Astral Spear. Tapi ya Detonas Welcome tepat waktu di saat turtle-nya udah mau di-retreat. Yap.
Dan itu menyelamatkan jelas ya untuk Retribution bagi Rebellion juga. Dan jangan lupakan bagaimana Abyssal Arrow yang juga tadi hit. Yang connect yang memudahkan di Total Welcome untuk bisa masuk. Kombinasinya nikmat banget ya, Mbak. Yep. Dia hanya terdiam di situ, langsung ditabrak, langsung ditelan. Padahal masih jam 4 loh. Belum. Tapi yang udah ada tuh dari skin Benedetta. Nah, loh. Ini special MPL, dapetin diskon 30% di minggu pertama. Di udah punya Hasklaw. Oke? Belum menit ketiga loh tadi. Belum. Kok gue dapetnya kalau main itu menit 5 ya? Beda dong, Pak. Beda Lu kalau di situ udah di panggung MPL. Kalau gue di kill. Bener. Kalau lu dinya defeat kayaknya deh. Tapi untuk sejauh ini belum ada first blood yang terjadi, Om. Tapi Belum, kayak belum. pasifnya tuh agresif gitu loh. Bener, dari RRQ mereka ingin maju ya, tapi selalu ada Abyssal Arrow, ada Abyssal Trap yang bisa ngepantau mereka. Yep. Dari Rebellion ya mereka menunggu. Kalau jadi ya nanti bisa join team fight. Atau mereka menunggu nanti semisal ada di area turtle yang diinisiasi oleh RRQ, mereka akan masuk karena mereka punya Detona's Welcome. Dan Phantom Step di sini juga diwajibkan untuk bisa tepat waktu ya, untuk bisa menggocek lagi. Tapi barusan ditembak lo sudah pundak dari Bunny kita di bawah. Ada 4 player yang berjalan bersama dan sekarang sudah mulai connect pula. Misalnya Espa dikeluarkan, akankah Di berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi dengan adanya pergerakan lewat The Way of Dragon udah langsung dikeluarkan, di mereka bisa-bisan. Ditelan lagi, Clay mencoba untuk bisa melakukan hal yang sama. Bisa tadi melihat ada Detona's Welcome tepat di depannya, tapi Bandada mendadak ada di bagian bawah dan merubah segalanya. Yap, dan itu dia kehadiran dari Banana yang berhasil juga memberikan damage optimal. Sehingga, tapi lihat Karsnya udah mulai turun gunung. Waduh, Karsnya hadir juga nih. Gak pengen kalah dengan rotasi yang udah dilakukan pula. Ditembak kali Bunny Kitty. Satu yang terakhir, masih selamat dan gagal. Untuk bisa mendapatkan Bunny Kitty. Wah itu ya, the power of lifesteal juga tapi Swaylo. Oke, hampir ini ditembak lagi. Masih berhasil digocek. Astraliko sudah dikeluarkan pula. Tapi Turtle menjadi milik dari Rebellion. Saya yang deg-degan loh. Wow. Oke, team fight yang panjang ya memang terjadi di bagian bawah tadi. Kita melihat bagaimana usaha Bunny Cutie yang ingin melakukan recall hampir digagalkan, namun dibadanin ternyata. Yap. Tugas dari Brusco yang berjalan dengan semestinya. Oke, tapi ada keuntungan lah buat Rebellion ya setelah mereka kehilangan 2 pemain mereka, Turtle yang ditukar juga. Dan sekarang kita melihat bagaimana Kars ini udah mulai kalah dari segi mobilitasnya atas dari Banana. Nah ini yang membedakan dengan game yang pertama. Di game ini kita melihat bagaimana Banana jauh lebih berani untuk bisa hadir di lane yang berbeda. Beda dengan Tamus yang harus jalan, ini kan dia punya efek dash untuk Benedetta. Dan bedanya juga ini Irat gak bakal mudah dipanis seperti di game 1 tadi kan. Dia lebih punya durability yang tinggi ya. Kita melihat bagaimana kedua XP laner ini sama-sama memiliki modal item attack ya. Buset dah, The Way of Dragon yang tepat waktu. Mengakibatkan pergerakan yang dimiliki oleh Vincent. Langsung menghilang dengan sangat cepat, tapi ternyata Vincent yang masih berhasil selamat. Vincent langsung dikeluarkan. Clay, Bunny Kitty, Brusco mencoba untuk mengejar tapi gagal. Tapi malah pertempuran kembali terpecah. Irat yang tertinggal, satu yang terakhir. Mengakibatkan Irat hilang di area tersebut. Bahkan sekarang Brusco-nya bisa nggak bertahan. Tidak. Aksi balasan dari Rebellion. Wah, ini Vincentnya kalau kata map disuruh puter balik. Ternyata berbalik arah, memberikan damage sumbangan dan dapat double kill dan gak berhenti. Orange buff sekarang dimiliki oleh Vincent, Om. Ya, ini sangat-sangat rugi sekali. RRQ mereka sudah all in ke Vincent yang sepertinya tadi hampir tumbang. Tapi ternyata out of nowhere, dia selamat dan bahkan dia kembali untuk mendapatkan double kill. Dan di bagian atas gagal lagi untuk bisa mendapatkan ke arah satu. Outer turret dilemparkan tapi Banana masih berhasil selamat. Iya, ini outer turret di bawah juga udah dikantongin sama dia juga masih aman aja. Tapi ya, game fact by GoPay. Pertama kali dalam sejarah MDL Indonesia, Bunny Kitty adalah pemain yang berhasil mendapatkan 7 award sekaligus. Wow, Buset, 7 ya. 7. Week 3 MVP, 4 rookie monster, 6 MVP. Wow, itu rame banget ya. Sampai finals MVP juga. Ini individual pencetak sejarah juga, tapi pertempurannya kembali terjadi. Brusco? Coba lihat Brusco-nya akankah bisa bertahan. Dan Turtle-nya kembali menjadi milik dari Rebellion. Vincent, satu retribution begitu baik, bahkan Clay-nya tidak bisa melakukan apapun. Dan sekarang ada satu Abyssal Arrow lagi, udah mulai connect. Iran yang pergi ke arah mana, karena bolanya terlalu sakit. Retribution dari Vincent yang juga kembali membuat dari Rebellion memimpin di game yang kedua. Teror-teror Astral Sphere dari juga Abyssal Arrow. Ini membuat dari RRQ mereka semakin susah untuk melakukan pergerakan, Om. Ya, dan juga Bunny setiap kali dia ingin maju, selalu ada teror yang lain. Abyssal Arrow, Missile Expert yang dilepaskan Vincent. Ini membuat dia nggak bisa memberikan damage-nya secara sepenuhnya. Waduh,
Ini dengan jarak tertentu nikmat banget loh. Habis Aura Connect, Mr. Expert dikeluarkan, tertarik sendiri. Tertarik sendiri benar dan juga langsung di follow up dengan volley shot. Iya, come to Vincent. Waduh. Dan ini makin luas lagi kan. Dari hitboxnya, dari nantinya Astral Sphere dan juga Abyssal Arrow akan semakin mudah connect harusnya. Iya, dan Banana baru saja ter-pick off tadi. Iya. Wah, ini cukup berbahaya ya karena D-nya juga udah semakin snowball dengan menghancurkan turret-turret walaupun hanya ada satu assist saja loh. Iya, tapi lihat bagaimana Vincent bermain sebagai garda terdepan di belakangnya ini disokong dengan full damage. Sadar gak kalian? Ini full damage semuanya nih dari roamer, dari mid-nya. Iya. Oke, Vincentnya nabrak arah siapa dan Irat kembali menjadi menu buka puasa untuk di hari ini. Kenapa? Karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Irat selesai. Yap, targetnya sekarang udah mulai dilakukan sama Rebellion adalah makan depannya dulu. Betul. Tadi sempat pilih-pilih kan. Sekarang siapapun yang ada di lini depan, telan aja udah. Iya, karena secara mereka sedang menang item ya. Yep. Yang lumayan juga. Dan ini adalah kondisi yang terbaik untuk draft bagi Rebellion. Mereka menang di early game. Yang di plot memang mereka harus bisa menang berkat kehadiran dari Selena bersama dengan Novaria. Dan Kars juga. Ini menunjukkan bahwa oke, dengan hero Pakito yang juga sudah di buff, ini punya potensi untuk split push dan juga memberikan damage besar mengincar bagian belakang. Oke. Dan ya yang dilakukan oleh Banana ya ini coba untuk ya mirror aja Mirror. split pushnya karena cukup sulit juga untuk bisa melakukan peperangan dan Bunny Kitty ini dalam keadaan cukup tertekan sih. Hati-hati Bani. Bunny? Langsung ditampol begitu saya dan Bunny Itu dia. sendirian terjebak, ditampol selesai dan pergerakan di area Lord begitu sulit untuk RRQ. Waduh, itu emang benar-benar juga memang nggak ada yang bantu buka vision juga Betul, ya. Dia cukup betul. sendirian juga dan ada kesempatan untuk Rebellion bisa mendapatkan Lord yang pertama. Ya, dan lihat bagaimana pressure-nya selalu masuk dari Rebellion. Mereka tetap bermain dengan cukup pasif. Waduh, dikeroyok kayak begini nih, mau pergi kemana dan Kars? Selesailah sudah, mendapatkan 1 poin kill, tapi Valentina kembali terjebak untuknya, masih dilindungi begitu saja. Dan Clay masih berhasil bertahan, ada lagi 1 player yang menjadi menu tajil. Dan juga langsung disikat habis-habisan, tapi Brusco masih berhasil pergi. Yep, tersisa 13 turret ternyata ya, tapi Iran masih ingin lebih. Ini mereka oke mundur kembali, di mana Vincentnya. Juga harus tetap mempertahankan Phantom Source sudah langsung dikeluarkan, damage begitu besar juga udah langsung dihasilkan. Tapi untungnya ada Anai for Anaya, kalau tidak masuk ke pelukan Barat lagi loh tadi tuh. Yap, ini udah ready sih. Astral Sphere. Buset, menjadi orang terdepan ini capek banget untuk Irat ya. Kepok mulu dari tadi. Iya. Dan mereka nggak ada healer masalahnya ini. Iya, itu dia pembeda ya. Pembeda di mana mereka nggak bisa nahan damage dari Astral Sphere secara terus-menerus. Dan juga bukan hanya dari Astral Sphere. Taruh ya. Dari arrow-nya yang memang benar-benar menjadi faktor penentu. Yap, Lord dan coba lihat Detonas welcome ada di bagian siapa lagi akan menjadi korbannya, tidak. Vincent cukup sabar. Masih kenyang sepertinya. Oke, tapi satu wave lagi di tengah bakal coba untuk dikawal. Astral Echo curian dari Clay juga mencoba untuk maju sway low. Yang ternyata menjadi target namun damage-nya nggak cukup. Clay-nya satu yang terakhir Clay. Untuknya pasti bisa selamat. Membuat kita deg-degan melihat dengan sedikitnya HP yang dia milikin. Wah itu ngeri banget sih. Itu hampir bisa di take down lagi. Tapi ya kita melihat untuk satu base turret di bawah hancur nih. Ya, satu base turret yang hancur dan juga kita nggak melihat bagaimana potensi dari RRQ. Ini untuk bisa melakukan farming. Mereka sekarang mau kemana? Di top lane itu kalau sampai nyebrang dari sungai juga jelas sudah akan ada yang nyamper ke atas. Dan di bagian bawah, minion dari Rebellion ini masih jalan. Dan sekarang fokus mereka ada di bagian tengah. Kita lihat seperti apa Abyssal Arrow akankah bermanfaat untuk serangan yang akan mereka lakukan. Karena dengan Abyssal Arrow kadang ada inisiasi yang tidak direncanakan gitu. Iya. Kalau connect langsung sikat aja kalau bisa. Itu dapat kena gitu ya. Tapi ini udah makin sulit sih. RRQ mereka udah harus bermain di dalam satu base mereka. Tembakan-tembakan juga terus terjadi. Ya, dan dari goldnya ini semua keunggulannya dipegang memang oleh Rebellion. Dari itemnya nggak terlalu banyak yang berubah sebenarnya. Ada Radiant yang dipegang oleh Irat, yang lainnya masih tetap hampir sama sih. Apalagi dengan Kari, dengan full attack speed item yang masih dengan Golden, Corrosion, dan juga ada satu Demon Hunter Sword. Yep. Jadi ini mereka butuh waktu ini untuk bisa menumbangkan Vincent. Mereka harus cari cara bagaimana agar Vincentnya ini bisa langsung ke burst down. Iya. Dan sekarang nih, bootcamp yang dilakukan sama Kars tadi, ini nggak bisa dilakukan hal yang sama dengan RRQ. Karena visionnya kebuka banget tadi. Wow, satu lagi Montes udah langsung dilakukan dan Kars
tidak bisa diselamatkan. Oh, tapi ada source yang cukup mahal ya. Flicker Wave Dragon tidak ready di saat Lord yang sekarang udah mulai disentuh-sentuh oleh pemain-pemain dari Rebellion. Yap, dan kehadiran mereka sangat-sangat terlihat jelas karena ada migrasi tadi di bagian bawah. Terlihat 5 player berjalan bersamaan. Yap. Itu nice pick off banget. Ngebaying time bagi RRQ untuk bisa set up di Lord ya. Karena memang mereka butuh waktu untuk bisa set up. Yap, itu tadi dari bawah ke atas ngabuburit mereka kayaknya ya. Iya benar. Ramean kayak begitu. Dan pertempurannya harusnya terjadi sesaat lagi karena di bagian atas. Ada bisa orang yang udah connect. Banana mulai mendekat. Tapi Lordnya menjadi milik dari RRQ. Dan pertempurannya kembali terjadi. Balantus sekarang Swallow-nya berhasil dihancurkan. Yep, dia kena ujung Alecta Final Blow tadi ya dengan damage per second yang cukup tinggi juga. Sehingga Swallow harus hilang untuk pertama kalinya dan target Detona's Welcome tadi nggak ke Irat. Yap, kena ke Chow tadi ya, ke Brusco. Jadi mereka harus menunggu untuk Rebellion sementara Lord memang jatuh ke tangan RRQ tapi lebih ke ngebaying time. Ini agar Bunny Q itu bisa dapetin item dia. Iya, bisa dapat keuntungan seperti pakai kode promo dari aplikasi ringan di GoPay. Itu keuntungan yang sekarang dipegang juga sama RRQ nih. Mereka dapat Lord, mereka punya nafas lagi untuk bisa mengembalikan keadaan. Iya. Sementara memang ini D-nya damage yang bisa diberikan ya. Ini besar banget. Tapi kita tahu bagaimana Rebellion juga. Kalau mereka sedang dalam posisi defense, ini mereka gak bisa clear wave dengan cukup cepat. Mereka butuh waktu dan mereka bagus untuk pick off. Bukan untuk posisi sedang behind. Yap. Paling ngandelin dari Swallow ya, dari combo Astral Meteor, Astral Sphere-nya. Tapi sekarang udah mulai dikembalikan keadaannya. Gold yang tadi sempat tertinggal juga udah mulai dikejar tipis-tipis. Tapi Lord-nya nggak akan dimaksimalin lebih jauh lagi. Karena clear dari D ini udah cukup cepat ya. Oke. Dan dari tadi juga Brusco luar biasa ya bagaimana inisiasi yang dia lakukan. Selalu menjadi opener yang cukup baik juga. Namun kita tahu Abyssal Arrow untuk menyerang sangat bagus. Untuk defense rada sulit. Dan satu lagi ini gold yang memang sudah mulai bisa dikejar ya oleh RRQ Hoshi. Kita mulai tadi ada defisit 6.000 sekarang tinggal 1.000. Berarti mereka sudah mulai on par. Minus mereka adalah mereka harus berjaga-jaga. Jangan sampai ada super minion yang berjalan dari bottom lane. Karena bottom lane ini kan penting banget. Kita tahu bagaimana super minion untuk di patch yang sekarang, di meta yang sekarang. Ini penting banget untuk bisa di-clear. Oke. Dan ya ini PR lagi sih. Ini Banana mau di mirror juga susah ya. Karena Kars dari tadi juga dimakan terus-terusan kan. Dikembalikan keadaannya. Walaupun vision memang cukup luas dari Rebellion. Dengan adanya spamming-spamming dari Astral Sphere. Tapi ini nggak ngebuat dari RRQ gentar loh Iratnya. Waduh, Iratnya sendirian loh. Tapi ini akan menjadi sebuah pancingan saja kak karena Brusco. Sudah terlihat posisinya. Oke, PR untuk Rebellion. Macro play sekarang sudah mulai dimainkan oleh Banana. Dia nge-push untuk di area top lane-nya dan harus bisa di mirror juga. Diamankan oleh Kars. Karena mau gak mau, ini harus bisa ninggalin dan mereka bakal sama-sama dorong antara lane jauh atau lane dekat. Ditanggulangi lah ya harusnya ya. Tapi ya balik lagi Astral Sphere. Ngebuat dari Banana udah mulai kehilangan dari segi HP-nya juga. Dan justru RRQ juga mereka tuh kalah dari segi lane-nya aja sih di bawah. Ya, Jadi PR besar lagi nih buat menyamakan dulu nih dari segi wave-nya. Wave super minion ya, yang ada di bagian bawah juga. Dan ya sementara Banana masih ada di area top lane-nya. Ini untuk Lord-nya yang bisa menjadi salah satu penentu juga. Apakah akan bisa didapatkan oleh Rebellion sekarang. Karena mereka butuh untuk kemenangan ini dan mereka harus berhati-hati. Karena setup tadi itu ada di 10 detik kurang waktu Lord-nya hampir spawn. Oke. Ya tapi balik lagi nih target dari Vincent mungkin nantinya Detona's Welcome di saat Iratnya ya. Karena Pressure, Rat, dan Retribution kan damage-nya juga cukup besar. Jadi banyak banget kontes-kontes yang tadi bisa dimenangkan oleh Iratnya juga. Tapi ya untuk Lordnya sekarang udah di setup duluan ternyata oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dan balik lagi, Karsnya masih ngejalanin PR yang cukup besar dengan adanya lane yang terdorong di area top lane. Oke, Brusco mencoba untuk mendekatkan dirinya ke arah dari Vincent. Vincent akankah langsung menelan aja ke arah dari Brusco. Dan mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di mana Vincent sekarang langsung ditenangkan. Masih sempat untuk bisa melakukan sebuah retribusi terhadap dari Lordnya. Tapi Vincent berhasil melakukan itu semuanya. Walaupun harus membuat dirinya lenyap di area tersebut. Wah, Retribution yang ternyata Wave Dragon mendekatkan Vincent terhadap Lordnya. Retribution di zone point membuat kali ini Rebellion mendapatkan Lord yang akan disummon nantinya. Wow, misi berhasil ya tadi. Yep, menjadi buah si malakama untuk Brusco harusnya. Iya. Thanks to Brusco bisa jadi disampaikan oleh rekannya apabila itu tadi berhasil. Tapi barusan bisa saja disampaikan oleh Rebellion karena menghantarkan Vincent dekat ke arah Lord. Karena Detona's Welcome tadi udah dibuka juga. Udah Dan dibuka Wave juga. Dragonnya nungguin Detonasnya beres kan. Dan ternyata lebih dekat lagi ya buat Lordnya. Dan ya, Toilet Armor untuk Irat juga untuk menangkal damage dari Astral Sphere-nya. Dan dari goldnya sebenarnya sudah mulai dikejar RRQ tapi mereka harus bisa menahan Lord yang sekarang. Oke.
Vincent bergerak di bagian tengah. Tapi untuk sekarang Swelo dan juga beberapa lagi rekannya siap untuk bisa melakukan sebuah poke damage. Tapi barusan Iran udah kehilangan cukup banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya membuat SP-nya semakin lemah lagi. Iran satu yang terakhir tapi untuknya masih bisa tertahan. Yap, dia ada regen juga ya tadi yang ngebuat akhirnya dia punya tambahan dari segi HP. Tapi satu wave akan dikawal kembali di area tengah. Oke, di bagian tengah mereka semua sudah mulai berkumpul. Misalnya spell langsung dikeluarkan begitu saja. Kars masih bersembunyi. Karena kalau bicara clear cepet juga di sini ada banana ya. Yap. Ya, bisa bantu bersihin wave dengan begitu sigap. Tapi ya ini ngelihat dari Rebellion yang sekarang dalam posisi ofensif Om. Oke, Rebellion memang dari posisi ofensif, tapi ketika mereka mendapatkan Lord yang tadi, ini mereka sudah bersusah payah. Menurutku mereka harus cepat nge-end game-nya sebelum RQ dapetin tempo mereka. Oke, ada Detonas Welcome yang udah langsung dikeluarkan. Abyssal Arrow udah mulai connect Patrick. juga. Bahkan tuh sekarang Banana mencoba membuat sebuah pergerakan tapi malah membuat Clay menghilang di area tersebut 4 melawan 5. Petrify-nya gak connect karena ada Purify. Itu yang ngebuat dari sliding tackle D-nya bisa mundur dan ngasih hit balasan lagi dan akhirnya yang ada di depan itu Clay tadi. Ya, dan Clay yang harus tumbang juga. Dan ya, ini posisi yang tidak diinginkan oleh RRQ. Tanpa adanya burst damage magic di belakang. Yap, mereka masih berusaha untuk bisa menghancurkan lagi satu mid base turretnya. Dari base turret yang mereka perjuangkan, harus mereka pertahankan. Abyssal Arrow-nya nggak connect ke arah manapun, tapi trap-nya tadi udah memberikan sebuah damage tambahan lagi ke arah Brusco. Ya ini spinning light wheel PR sih. Tadi dibuka di Slow depan ya. kan ngasih slow jadi nggak ada yang mau mendekat juga. Dan nahan juga dari segi wave-nya agar tidak masuk terlalu dalam. Dan akhirnya RRQ walaupun dengan adanya gempuran Lord, tadi dengan adanya Clay yang terpick off, mereka masih bisa mempertahankan dua base turret mereka Om. Ya, mereka masih terlihat cukup tangguh juga selama mereka belum terpick off dan Web ini dia. Detonas Welcome-nya berhasil langsung menelan dan sekarang pertempuran akankah terjadi karena beberapa saat lagi Lord-nya akan muncul. Tapi Brusco berhasil lagi menendang ke arah Vincent di mana Vincent dan sekarang berhasil lagi dihancurkan. Akankah mereka melanjutkan pertempuran ini karena D-nya malah terjebak di area tersebut. Membuka kesempatan, jendela kesempatan untuk RRQ bisa membaca keadaan Swelo-nya. Masih berusaha untuk bisa pergi tapi malah berhasil langsung dibakar. Menghilangkan langsung 3 player yang dimiliki oleh Rebellion. Yap, D-nya tadi serba salah. Dia mau slide ke belakang ada Electro Final Blow. Dan akhirnya dia maju. Tapi sekarang dua pemain tersisa dari Rebellion. Mampukah mempertahankan atas gempuran yang dilakukan oleh RRQ dengan 5 pemain yang ready? Oke, 2 melawan 4. Karena untuk Iratnya berfokus bisa mendapatkan langsung ke arah dari Lordnya. Akankah ada pergerakan yang agresif yang akan langsung dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ. Karena mereka tepat berada di depan garis pertahanan. Tapi Karsnya bersama dengan Audi yang menggunakan Selena masih bisa mempertahankan base-nya sejauh ini. Oke, tapi jangan lupakan juga bagaimana minion di arah bawah udah mulai terdorong tipis-tipis. Dan Irat ini masih bersusah payah ya untuk ngasih damage ke arah Lordnya. Butuh waktu ya. Iya. Dengan damage dari Fredrin, tapi ini dia. Ketika para pemain RRQ sudah berada di area dari Lord Pit dan sudah berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut juga. Lord yang sangat penting, Evolve Lord. Dan ini bakal dimainkan oleh RRQ Hoshi dan bahkan Lordnya sudah langsung spawn. Iya, langsung tepat waktu berjalan ke arah middle. Bunny kita juga udah siap dengan adanya Wind of Nature di dalam tubuhnya. Yep. Tapi kita akan melihat bagaimana defensif yang akan dilakukan oleh Rebellion. Karena Gold memang di menit-menit segini udah nggak jadi pengaruh untuk Betul, item betul. ya. Tapi ini menandakan bahwa RRQ udah mulai megang kendali. Yap, tapi spell yang dimiliki oleh beberapa pemain Rebellion masih aktif sejauh ini. Brusco belum punya flicker. Kita lihat momen seperti apa akan berhasil dia ciptakan karena sekarang Iratnya kehilangan cukup banyak SP. Tapi barusan ada Detonas Welcome yang langsung dikeluarkan membuat Iratnya langsung terjebak kehilangan dari mortalnya. Akankah ada satu Winter Transit tadi yang membuat dirinya berhasil selamat tapi ternyata tidak. Karena membuat Iratnya menghilang di atas tersebut. Ada 2 player tadi seperti yang udah langsung kehilangan cukup banyak SP. Brusco-nya satu yang terakhir Brusco. Masih ada Conceal dan Rebellion masih bertahan. Yap, satu arrow yang tadi connect menuju ke arah Clay. Dia langsung sigap untuk adanya Immortal juga di dalam tubuhnya. Defensif bisa dilakukan dan gamenya masih berlanjut di menit ke-21. Ya, tapi serangan balik dari RRQ tadi di mana mereka berhasil menahan serangan dari awal milik Rebellion dan sekarang mereka sudah membawa game ini sampai di menit yang ke-20 ke atas. Ini menunjukkan bahwa mereka punya potensi untuk bisa memenangkan game yang kedua juga. Tinggal bagaimana mereka eksekusinya jangan terlalu ke dalam. Dan kita bisa melihat dari replay presented by Samsung Galaxy. Dan ya di sini dari Vincentnya berhasil untuk mendapatkan Irat yang langsung dibawakan dilempar ke area base milik Rebellion. Dan dengan gak adanya garda terdepan mau gak mau memang di sini dari RRQ dipaksa untuk mundur. Dan kita bisa bilang Lord berikutnya ya kembali. Lord akan menjadi salah satu faktor yang menentukan siapakah yang akan mendapatkan game yang kedua. Yep. Dengan tadi terlihatnya momen sebelum ini di mana mereka kehilangan cukup banyak player dari Rebellion ya. Harusnya mereka udah bisa mengantisipasi nih.
Serangan seperti itulah yang membuat mereka tadi kocar-kacir. Ya. Oke. Satu hal yang pasti. Rebellion mereka harus sadar. Kembali, itu setup 10 detik sebelum Lord spawn. Dan mereka kemakan sebanyak 2 kali. Ini harus menjadi satu perhitungan lagi, satu kalkulasi yang mereka patut garis bawain setebal-tebalnya tuh. Yep. Tapi ya kalau ngelihat dari segi turretnya ya, ini RRQ masih tetap megang loh ya, dibalikin keadaannya. Dibalikin, Ya ya. kan mereka mempertahankan tadi tengah tuh mati-matian banget. Seperti dari in-game yang kita equipment juga lihat ya. Ini udah full item ya. Udah full item semua, tinggal ganti-ganti aja dan ternyata cuman di doang nih sama Vincent yang unggul tipis aja. Dan bahkan mungkin dari Bunny Kitty yang sudah gak punya sepatu lagi lah, full damage item. Yep. Ini untuk RRQ sekarang. Plus sekarang Brusco punya flicker, ini yang harus diwaspadain oleh Rebellion. Yap, dan targeting dari Brusco memang di sana konsil, ini ngarah ke belakang. Ya. Dia nyari yang namanya Swallow dan juga di. Iya, ini Immortal udah jadi item wajib gak sih? Immortal, Winter, ganti lagi Rose Rose Gold. Gold, ganti Guardian Helmet. Tapi ya kalau ngelihat dari segi mapping juga sekarang kontrol masih dipegang sama Rebellion ya. Terlepas juga mereka dalam posisi yang lagi cukup menekan dan juga vision yang kembali terbuka dengan cukup lebar dengan adanya Swallow dan AudiTV. Yep. Mereka juga harus tidak boleh lupa ya. Kalau pergerakan dari Benedetta ini akan sangat berbahaya sekali untuk bisa melakukan sebuah speed push. Namun sekarang Brusco udah menggunakan konsil gagal untuk bisa mendekat. Yap. Dan D-nya juga masih terbilang cukup aman ya. 23 menit hanya satu kali terpick off saja. Begitupun dari Bunny Kitty. Ini 2 gold laner akan menjadi titik tumpu damage nantinya di saat fight. Yap, barusan sudah terkonek pula. Satu Abyssal Arrow-nya udah langsung dikeluarkan. Irat masih menjadi orang terdepan. Abyssal Arrow dikeluarkan kembali, ditembak kembali, konek ke arah Clay. Tapi pertempurannya masih tetap stay ada di area dari Lord-nya. Dan sekarang Bunny Kitty terkena dari Abyssal Arrow, ditembakkan begitu saja. Tapi Vincent dia ada satu detonas welcome, dia pergi ke arah mana. Karena langsung mencoba untuk bisa menelan. Sedikit lagi yang tersisa, pertempuran kembali terjadi di tersebut, tapi Vincent yang kehilangan cukup banyak SP, bahkan untuk sekarang akan ke dirinya sepatu bisa meluangkan satu retribution. Tapi ternyata ada pergerakan dari satu Astral Spear yang berubah segalanya, bahkan pertempurannya masih terus berlanjut. Oke. Dan sekarang coba lihat ada beberapa player dan Brusco-nya satu terakhir membuat Brusco langsung menghilang. Oke, dan bahkan kali ini hanya misalkan 3 pemain saja dari RRQ Hoshi. 4 yang ready dari Rebellion dengan Lord yang berhasil mereka dapatkan dan Swallow kali ini. Yang mensecure Lord-nya. Defensif seperti apa yang akan dibawa oleh RRQ karena Lord sekarang sudah tersummon di area bottom lane, Om. Wow. Team fight yang memang cukup panjang tadi dan ternyata dari Rebellion mereka memaksimalkan semuanya meskipun dari goldnya sekarang memang bisa dikejar oleh RRQ tapi sudah mulai swing kembali ke Rebellion dan mereka tinggal mengawal untuk evolve Lord. Dan dari RRQ ini adalah cooling down time yang mereka butuhkan juga. Mereka harus nge-buying time menanti Banana dan juga Brusco untuk kembali spawn. Ini 2 pemain yang penting. Waduh, ini menjadi hal yang sulit seperti untuk RRQ. Kita lihat saja seperti apa nantinya pattern defense yang mereka milikin. Karena bisa Aurora-nya udah mulai connect lagi. Untungnya itu masih cukup jauh jaraknya. Swallow mencoba untuk bisa mendekat, ditembakkan lagi. Ada Dim jadi orang terdepan. Baratnya Vincent hadir lewat tengah walaupun pergerakannya masih jauh. Tapi sekarang satu terakhirnya Kleja masih berhasil bertahan. Banananya harus balik lagi menuju ke arah satu area defense yang mereka miliki. Tapi dia berusaha untuk bisa mengacukan langsung ke arah satu base yang mereka punya. Hanya saja Bunny Kitty berhasil dihancurkan. Dan Rebellion 2-0. Wow, Banteng Biru membawa hal yang baru di minggu yang kedua. Membuat kali ini RRQ Hoshi harus terseruduk. 2-0 didapatkan